Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Bayu Permana di channel XX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini saya akan bahas cara edit sinematik atau estetik menggunakan CapCut Online Video Editor atau bisa disebut juga dengan CapCut Web ya guys. Karena sekarang CapCut bisa diakses melalui web. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi untuk install dan download aplikasinya ya guys. Karena bisa diakses sama kalian tuh dimanapun dan kapanpun. Kecuali kalau misalkan kalian akses lewat mobile atau handphone itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus memakai PC atau laptop. Nah, kalau misalkan kalian mau akses untuk CapCut versi web ini, kalian bisa akses aja lewat link yang ada di deskripsi di bawah ya guys. Dan langsung otomatis kalian nanti diarahkan masuk ke CapCut webnya. Nah, jadi untuk CapCut web ini bisa diaksesnya cuman lewat PC atau laptop ya. Dan untuk lewat mobile atau lewat handphone itu gak bisa, jadi kalian harus menggunakan PC atau laptop ya guys. Oke. Langsung aja kita bahas untuk editing sinematik menggunakan CapCut Web atau CapCut Online Video Editor ini. Kita lihat ada fitur-fitur apa aja di dalamnya dan kalau misalkan menarik berarti keren banget ya. Oke, langsung aja kita gaskan ke video editing tutorial. Oke guys, kalau misalkan udah klik link yang ada di deskripsi, langsung otomatis kalian diarahkan masuk ke CapCut versi webnya. Dan langsung aja kalian bisa klik daftar gratis. Kemudian di sini kalian bisa masuk menggunakan Google, TikTok ataupun Facebook ya. Dan gua akan daftar pakai Google ya, atau akun Google. Dan di sini kalian bisa masukkan untuk beri nama ruangnya, atau nama ruangnya kalian bisa masukkan aja. Misalkan di sini gua mau masukkan XX Bayu Kode. Kalau misalkan udah, langsung aja masuk CapCut. Nah, kemudian di sini kalian bisa klik lewati terlebih dahulu. Dan beginilah untuk tampilan awal dari CapCut versi webnya atau CapCut Online Video Editor. Dan sebelum mulai ke editing sinematik, di sini gua bakal jelasin beberapa fitur yang ada di tampilan awalnya. Nah, yang pertama kali yang akan gua bahas yaitu fitur template. Di sini ada dua macam, ada video dan gambar untuk fitur template-nya. Nah, jadi gak kalah beda sama CapCut versi mobile ya guys. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan template versi CapCut Web ini, tampilannya lebih gede dan lebih luas ya guys. Terus di sini juga ada template berupa gambar ya guys. Nah, kalau misalkan kalian punya produk terus kalian gak mahir dalam hal editing, nah kalian wajib banget coba template gambar ini ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke menu yang selanjutnya yaitu ada fitur ajaib. Menurut gua ini adalah fitur yang benar-benar keren banget karena kalau di versi mobile itu belum ada ya guys. Dan di sini kalian juga bisa buat naskah iklan, terus hapus latar belakang. Dan di sini juga ada fitur peningkatan gambar atau video yang asalnya burik menjadi Full HD atau 4K ya guys. Nah, pokoknya kalian wajib banget coba menu ajaib ini ya guys. Pokoknya ini menu yang bener-bener gue suka dan menurut gue paling keren. Soalnya kalau di versi mobile itu belum ada ya guys. Jadi kalian bisa atau kalian wajib banget coba CapCut versi web ini ya guys, atau CapCut Online Video Editor ini. Oke, kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Nah, di menu samping kanan ini ada pembuatan video baru, dan kalau misalkan kalian mau editing video, kalian bisa klik aja yang ini atau kalian bisa klik buat yang baru ya. Kemudian di sini juga ada menu pembuatan gambar baru atau buat gambar baru. Nah, kalau misalkan kalian mau editing foto, kalian bisa klik yang menu ini ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke menu selanjutnya yaitu ada AutoCAD. Pokoknya untuk menu AutoCAD ini hampir sama dengan fitur menu template ya guys. Pokoknya kalian bisa coba aja kalau misalkan kalian penasaran ya. Kita lanjutkan lagi ke menu selanjutnya yaitu ada menu naskah iklan. Nah, untuk menu satu ini atau untuk fitur satu ini lebih cocoknya ke pembuatan iklan produk ya guys. Nah, kalau misalkan kalian punya produk dan kalian bingung mau cari naskahnya kayak gimana, nah kalian wajib banget coba fitur satu ini. Dan mungkin nanti sama gue bakal dijelasin di next video ya guys untuk fitur iklan produk ini, dikarenakan waktunya gak cukup dan mungkin terlalu panjang ya guys. Oke, kita langsung aja masuk lagi ke tampilan awal dari CapCut Online Video Editor ini, dan langsung aja kita akan bahas tentang editing sinematik menggunakan CapCut Online Video Editor ini atau CapCut Web ya guys. Oke, langsung aja di sini kalian bisa klik buat baru.
Kemudian kalian bisa pilih aspek rasio yang kanvas kosong atau kalian bisa sesuaikan dengan potek atau mentahan video kalian ya. Dan di sini gua akan pakai yang kanvas kosong, langsung aja klik. Oke, dan untuk tampilan editannya kurang lebih seperti ini, atau thumbnail editannya atau editingnya kurang lebih seperti ini dari CapCut versi web ya guys. Oke, dan yang pertama kali kita akan bahas di sini, kita akan bahas terlebih dahulu cara memasukkan video ke dalam CapCut web ini ya guys. Nah, kalian bisa pilih menu media, kemudian kalian bisa klik unggah dan langsung aja kalian bisa masukkan untuk video atau mentahannya di file dokumen yang udah kalian simpan ya guys. Atau kalian mau footage-nya atau mentahan videonya, kalian bisa cek aja di kolom komentar paling atas karena udah gua sediain untuk mentahan footage-nya. Mohon maaf kalau misalkan tampilan file dokumennya gak muncul dikarenakan ini gua juga agak bingung ya record layar, tapi tampilan file dokumennya gak muncul. Kalian bisa masukkan aja ya guys sendiri untuk mentahan footage atau videonya. Nah, ketika kalian memasukkan video atau media, maka kalian harus diunggah dulu ya guys untuk videonya, atau di download terlebih dahulu karena tampilannya ini beda dengan versi yang mobile ya. Oke, kemudian gimana cara memasukkan video ke dalam thumbnail editannya? Caranya kalian bisa klik aja si videonya ya guys. Dan kalian bisa memasukkan sebanyak 8 buah video ya guys untuk pembuatan editing sinematik kali ini. Oke, dan kalau misalkan udah dimasukkan sebanyak 8 buah video supaya mempermudah kalian dalam hal editing, nah di sini kalian bisa di-adjust untuk panel-panelnya menjadi lebih besar ya guys. Untuk caranya kalian bisa tekan aja untuk mouse-nya dan kalian bisa geserkan deh untuk panel-panelnya, dan kalian bisa perbesar sesuai dengan keinginan kalian ya guys. Oke, dan kita akan bahas terlebih dahulu di sini gimana cara memperbesar dan memperkecil thumbnail. Kalian bisa klik aja tanda kurang untuk memperkecil dan tanda plus untuk memperbesar sebuah thumbnail ya guys. Kemudian di sini juga gua akan jelaskan bagaimana cara memindahkan video, misalkan yang asal di depan menjadi di belakang atau di tengah. Caranya kayak gini, kalian bisa tekan aja untuk si mentahan videonya, kemudian kalian bisa geserkan aja ke depan atau ke belakang atau ke tengah ya guys. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan urutan video yang kalian punya ya guys untuk memulai editing sinematik ini. Nah, kalau misalkan udah diurutkan untuk video-videonya, di sini juga gua akan jelaskan fitur-fitur yang ada di thumbnail editingnya. Yang pertama itu ada split atau bagi. Nah, kalian bisa klik aja videonya dan kalian bisa klik bagi. Ini fungsinya buat membagi sebuah video menjadi dua bagian, dan di sebelahnya ada fitur delete atau fitur sampah untuk membuang video ya, dan ada fitur putar mundur, ada fitur pangkas, dan ada fitur cermin. Dan supaya mempermudah dalam hal editing, di sini juga ada shortcut yang mungkin kalian wajib coba ya. Oke, dan untuk langkah selanjutnya di sini gua akan ngasih tahu cara memasukkan audionya atau backsoundnya. Kalian bisa pilih menu audio, dan di sini juga kalian bisa pilih audio sesuka kalian ya guys. Jadi kalian bisa juga cari sesuai dengan keinginan kalian. Caranya kalian bisa klik aja menu pencarian di atas, dan kalian bisa ketik aja judul audio yang kalian inginkan ya guys. Dan langsung otomatis audio yang kalian inginkan akan muncul dengan sendirinya. Cuman gak terlalu lengkap amat ya guys. Dan audio yang akan gua pakai yang ada di bagian kategori. Kemudian kalian bisa klik lihat semua, lalu kalian bisa pilih yang healing ya untuk audionya, dan gua akan pakai yang babbless. Kemudian untuk menambahkan audio, kalian cukup klik tanda plus yang warna biru di samping kanan ya. Langsung otomatis audionya masuk ke thumbnail editingnya. Dan gua akan kasih tahu bagaimana cara menambahkan beat atau tanda pada audionya. Kalian bisa klik aja fitur deteksi irama di atas, dan langsung otomatis audionya sudah ada tanda atau beat musiknya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kalian bisa klik video yang pertama. Kemudian kalian bisa pilih menu yang ada di samping kanan. Nah, kalian bisa pilih audio, dan kalian bisa turunkan untuk audionya dari videonya ke 0% ya. Atau kalian bisa pakai langkah cepatnya. Kalian bisa klik tanda speaker yang ada di samping kiri videonya, kemudian kalian bisa nonaktifkan, dan langsung otomatis audio dari keseluruhan videonya nonaktif ya guys. Oke, dan klik video yang pertama, lalu kalian bisa pilih menu kecepatan, dan kalian bisa turunkan untuk kecepatan video yang pertama ke 0,5 atau slow mo. Kalau udah, kalian bisa klik video yang kedua, dan kalian bisa pilih menu kecepatan lagi dan turunkan lagi ke 0,5 ya guys atau slow mo, dan kalian bisa lakukan untuk penambahan slow mo nya sampai ke akhir video. Nah, kemudian di sini kalian bisa pergi ke awal dari video yang pertama, lalu kalian bisa perbesar untuk thumbnailnya, dan kalian bisa klik video yang pertama. Nah, di sini kalian bisa atur untuk durasi dari setiap videonya, dan kalian bisa paskan
sesuai dengan irama atau beat musik yang udah tadi kita buat di awal tadi ya. Klik videonya dan kalian bisa pilih bagi atau split. Nah, untuk bagian yang kedua kalian bisa hapus. Kemudian kalau udah klik video yang kedua, dan cara lebih simpelnya kalian bisa geserkan dari sebelah kanan ke kiri dan paskan dengan irama musiknya ya guys. Dan untuk tahap ini atau langkah ini dalam pengaturan durasi videonya kalian bisa lakukan sampai ke akhir video ya. Dan sesuaikan dengan beat musik atau irama musik yang udah tadi kita buat di awal tadi. Nah, kalau udah pergi lagi ke awal dan kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu penambahan transisi ya guys. Kalian bisa pilih menu transisi. Kemudian untuk si garis dari timelinenya kalian bisa paskan di tengah-tengah video yang pertama dan video yang kedua ya. Lalu kalian bisa pilih menu geser pada fitur transisinya dan kalian bisa pilih yang tarik layar ke kiri. Oke, kita coba terlebih dahulu. Menurut gue, fitur transisi dari CapCut versi web ini dengan versi yang mobile gak jauh beda ya guys. Jadi hampir sama banget. Nah, kalau udah kalian bisa pas dengan pertengahan video yang kedua dan ketiga, kemudian kalian bisa pilih menu overlay, atau kalian bisa pilih yang campur. Dan untuk mengatur durasi panjang pendeknya sebuah durasi transisi, kalian bisa geserkan aja dari kanan atau ke kiri ya, dan kalian bisa atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa pas lagi dengan pertengahan video yang ketiga dan keempat. Oke, kemudian kalian bisa pilih menu pergerakan. Dan untuk transisi yang ketiga, di sini kalian bisa pilih yang kanan bawah, biasanya ada di paling bawah ya guys. Dan untuk durasinya jangan kalian atur ya, udah aja segitu. Kalau misalkan udah, kalian bisa pas dengan pertengahan video yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, di sini kalian bisa pilih menu dari transisinya, yaitu menu cahaya ya. Dan untuk transisinya kalian bisa pilih yang silau 2, dan untuk durasinya juga kalian bisa di fullkan, dimentokkan aja. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa pas lagi dengan awal video yang pertama, dan kita coba terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini ya guys, penambahan transisi menggunakan CapCut Online Video Editor ya. Jadi menurut gue ini tuh gak jauh beda dengan CapCut yang versi mobilenya, tapi menurut gue lebih enak edit di CapCut web ini ya guys, karena lebih luas juga. Oke, kemudian kalau misalkan udah, di sini kalian bisa pergi ke video yang pertama dan kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu penambahan efek. Kalian bisa pilih menu efek, dan menurut gue ini gak jauh beda dengan versi yang mobile. Cuman di versi yang CapCut Online Video Editor ini semuanya gratis ya guys, gak ada yang berbayar. Nah, untuk efek yang pertama yang akan gue pakai ada di menu pembuka dan penutup. Kalian bisa pilih menunya. Kemudian untuk efek yang pertama, di sini kalian bisa pilih yang ke warna. Dan untuk mengatur durasi efeknya kalian bisa geserkan aja ke kiri atau ke kanan ya guys. Dan untuk efek yang pertama kalian bisa paskan dengan akhir video yang pertama ya. Nah, kalau udah, kalian bisa klik efeknya dan kalian bisa pilih menu dasar yang ada di samping kanan. Kemudian untuk kecepatan efeknya kalian bisa naikkan ke 40. Kalau udah klik silang, dan kalian bisa pas lagi dengan awal video yang pertama. Dan kita masukkan lagi untuk efek yang kedua, kalian bisa pilih menu lensa, atau kalian bisa pilih menu glow atau lembut ya. Oke, dan untuk efek yang kedua ini kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video. Kemudian klik lagi efeknya dan pilih dasar, dan kalian bisa atur untuk cahaya lembutnya menjadi 40 ya guys. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik silang, pergi lagi ke awal video yang pertama. Kalian bisa pilih lagi menu retro ya guys, dan kita masukkan untuk efek yang ketiga, yaitu cahaya retro. Kalian bisa cari, kalau udah kalian bisa perpanjang lagi sampai ke akhir video. Kemudian pilih dasar lagi, dan untuk intensitasnya kalian bisa naikkan ke 25. Kalau misalkan udah, langsung aja klik silang. Kalian bisa pas dengan awal video yang keempat. Kalian bisa pilih menu cahaya. Dan untuk efeknya kalian bisa masukkan yang bocor 1. Kalau udah, kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video yang ke-6. Klik lagi efeknya dan kalian bisa pilih menu dasar. Oke, dan untuk atmosfernya kalian bisa turunkan ke 80%. Kemudian untuk kecepatannya naikkan ke 60 kalau udah klik silang. Lalu kalau udah, kalian bisa pas dengan awal video yang ke-8. Dan kita masukkan untuk efek yang ke-5, kalian bisa pilih menu alam. Dan kalian bisa pilih yang matahari. Kalau udah, kalian bisa perpanjang untuk efek yang ke-5 ini sampai ke akhir video. Untuk penambahan transisi udah selesai, dan saatnya kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu penambahan gerakan atau animasi. Kalian klik video yang terakhir, kemudian pilih menu gerakan, dan ini adalah tampilan dari menu animasinya atau gerakannya. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk video yang terakhir, gua akan pilih gerakan keluar dan pilih yang pudar keluar, dan untuk durasinya naikkan ke 1 detik. Kalau udah, kalian bisa klik silang. Lalu pergi ke
awal video yang pertama dan kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu penambahan teks. Kalian bisa pilih menu teks dan klik tambahkan judul, lalu kalian bisa masukkan untuk judul dari sebuah video yang kalian edit ya. Dan gue juga akan bahas fitur-fitur menarik yang ada di samping kanannya. Nah, di sini ada preset. Untuk preset tuh kayak gini ya guys. Kemudian untuk yang bawahnya ada menu dasar dan di sini kalian bisa atur untuk font. Gue akan pakai font yang ini. Dan kalian bisa atur juga untuk ukuran teksnya ya guys. Oke, dan kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian pokoknya ya guys. Kemudian di samping kiri timeline ada efek teks. Nah, kalian bisa gunakan juga untuk efek teks ini sesuai kebutuhan kalian dan sesuai keinginan kalian ya guys. Pokoknya bagus-bagus banget dan hampir sama dengan versi yang mobile ya. Dan ada juga fitur mengubah teks menjadi ucapan. Nah, ini fitur yang menarik menurut gua dan hampir sama dengan versi yang mobile ya guys. Dan menariknya lagi, di sini juga ada fitur animasi atau gerakan. Ada gerakan masuk, gerakan keluar, dan gerakan ulang. Hampir sama dengan versi yang mobile ya guys. Cuman di sini kebanyakan yang gratis ya. Dan gua akan coba untuk animasi masuknya pilih yang pudar masuk, dan untuk atur durasinya kan bisa atur di yang di bawah ya guys. Dan untuk keluarnya, gua akan pilih yang pudar keluar. Kalau udah kalian bisa klik silang aja. Oke, dan biar terlalu panjang untuk durasi teksnya kalian bisa paskan dengan akhir video yang pertama. Kemudian kalian bisa pergi ke awal video yang pertama dan kalian bisa klik tambahkan judul teks, dan kalian bisa masukkan untuk teks yang kedua sesuai dengan judul dari video kalian ya. Kalau udah kalian bisa perkecil untuk teksnya, kalian bisa perkecil aja di layar videonya ya guys. Kemudian kalian bisa taruh di bawah teks yang pertama atau teks utamanya. Nah, kemudian kalian bisa pilih menu preset dan kalian bisa pilih yang paling bawah yang warna kuning. Kemudian kalian bisa pilih menu gerakan atau animasi, dan yang pertama kalian bisa pilih animasi masuk dan kalian bisa pilih yang tipe 2. Lalu kalian bisa pilih yang keluar dan kalian bisa pilih yang pudar keluar. Dan untuk durasi animasinya jangan kalian ubah ya guys. Kalau udah biar terlalu panjang untuk teksnya bisa paskan dengan akhir video yang pertama dan kalian bisa pas dengan awal video yang kedua ya. Kemudian di sini kalian bisa klik tambahkan judul lagi. Dan untuk teks yang ketiga ini gua akan masukkan sinematik ya guys. Kalian bisa disamakan aja. Nah, kemudian kalian bisa perbesar untuk ukuran teksnya dan kalian bisa pilih font. Di sini gua akan pilih font yang ini. Lalu pilih karakter dan kalian bisa atur untuk karakternya menjadi 2 ya guys. Kemudian kalian bisa atur untuk animasinya. Untuk animasi masuk di sini kalian bisa pilih yang ungkapkan. Nah, yang ini. Dan untuk animasi keluarnya kalian bisa pilih yang pudar keluar ya guys. Dan untuk durasi dari animasi keluar kalian bisa naikkan ke 1 detik. Kalau udah klik silang dan kalian bisa paskan dengan akhir video yang kedua untuk durasi teksnya. Kemudian untuk teksnya kalian bisa taruh agak atasan dikit ya guys, tapi jangan terlalu atas. Nah, segini aja. Nah, gimana caranya supaya si teksnya ada di belakang objek atau behind text? Caranya kalian bisa pas dengan awal video yang kedua dan kalian bisa pilih menu media dan kalian bisa masukkan untuk matahan video sesuai dengan video utama atau video yang kedua ya. Kalau udah kalian bisa taruh di atas, diubah menjadi overlay dan disesuaikan dipaskan dengan video yang kedua. Kemudian kalian bisa klik dan kalian bisa atur untuk kecepatannya, diubah menjadi 0,5 dan disesuaikan dengan video yang kedua ya. Biar terlalu panjang untuk durasinya paskan dengan akhir video yang kedua. Kemudian di sini kalian bisa klik lagi untuk overlay-nya. Lalu di sini kalian bisa pilih menu memotong dan kalian bisa aktifkan dan tungguin sampai prosesnya selesai. Ini langsung otomatis menghapus latar belakang ya guys. Kalau udah selesai langsung aja kalian bisa klik silang. Kemudian si overlay-nya kalian bisa taruh di atas teksnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa paskan dan disesuaikan dengan video yang kedua ya. Langsung otomatis si teksnya ada di belakang objek. Kemudian pas dengan awal video yang kedua, lalu pilih menu teks lagi, lalu klik tambahkan judul, dan untuk teks yang keempat di sini gua akan ketik video. Kalian bisa sesuaikan aja ya guys. Kalau udah atur untuk ukurannya disesuaikan dengan teks yang sinematik ya guys. Dan untuk fontnya juga sama. Kemudian untuk karakternya juga sama, disamakan dengan teks yang ketiga tadi yaitu sinematik ya. Lalu di sini kalian bisa pilih menu preset dan kalian bisa pilih yang paling bawah. Kalau udah kalian bisa klik silang. Kemudian di sini kalian bisa taruh di bawah
teks yang ketiga ya. Dan kalau misalkan kurang besar untuk ukuran teksnya, kalian bisa perbesar lagi aja. Kemudian pilih gerakan, dan untuk gerakannya yang untuk animasi masuk di sini kalian bisa pilih yang expose ke kiri ya. Kemudian pilih animasi keluar atau gerakan keluar. Di sini kalian bisa pilih yang pudar keluar. Dan untuk durasinya naikkan ke 1 detik. Disesuaikan dengan teks yang ketiga tadi. Kalau udah kalian bisa klik silang. Dan biar terlalu panjang untuk teks yang keempat ini, kalian bisa dipaskan dengan akhir video yang kedua. Oke, kita coba terlebih dahulu dan kurang lebih seperti ini. Jadi menurut gue untuk penambahan behind text ini lebih simple dibanding dengan versi mobile ya guys. Oke, kalau udah kalian bisa klik overlay-nya. Kemudian pilih gerakan dan pilih keluar. Lo kan bisa pilih yang pudar keluar. Kalau udah klik silang, nah kemudian kita coba lagi, kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau misalkan udah, kalian bisa pergi ke awal video yang pertama. Oh iya, gue belum bahas kalau misalkan di CapCut versi web ini ada fitur stiker yang menarik ya guys. Jadi hampir sama dengan versi mobile. Kalian wajib coba fitur satu ini. Kita lanjutkan lagi ke editing sinematiknya. Kalian bisa pilih menu stock foto. Kemudian kalian bisa pilih yang background, dan kalian bisa masukkan untuk latar yang warna hitam. Dan kalian bisa ubah menjadi overlay dan taruh di paling atas. Kemudian kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video. Klik lagi lapisannya, dan kalian bisa geserkan untuk lapisannya ke bawah video ya guys. Kemudian kembali lagi ke awal video yang pertama. Lalu kalian bisa masukkan lagi untuk background yang warna hitam. Kemudian di sini kalian bisa taruh di paling atasnya lagi, dan kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video. Lalu geserkan untuk background yang kedua ini ke atas, dan disesuaikan ukurannya dengan background yang pertama ya. Nah jadi ini tuh gua buat black bar manual biar hasilnya lebih sinematik lagi dan lebih bagus lagi ya guys. Untuk si bingkai hitam ini jangan lupa dirapikan ya guys satu sama lainnya, karena biar pas dan lebih bagus lagi hasilnya. Kalau udah, pergi ke awal video yang pertama. Dan kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu penambahan filter. Dan untuk menunya ada paling bawah ya guys. Nah jadi untuk filter ini gak jauh beda dengan versi yang mobile ya guys. Jadi sama aja. Kalau udah, kalian bisa pilih menu pemandangan malam untuk filternya. Dan kalian bisa pilih yang jingga biru ya guys. Dan kalian bisa perpanjang sampai ke akhir video untuk filternya. Dan untuk intensitasnya kalian bisa ubah ya menjadi 80%. Kalau udah, klik silang. Oke, dan kita coba dari awal, dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya guys. Oke, jadi ada fitur keren yang belum gue jelasin, yaitu fitur keterangan otomatis. Nah, untuk fitur keterangan ini bisa mempermudah kalian dalam hal memberikan keterangan otomatis mengenai ucapan dalam video secara otomatis. Ada keterangan manual dan ada lirik otomatis. Jadi untuk pembuatan lirik video ya guys, atau lirik lagu kayak gitu. Oke, kalau udah, langsung aja kalian bisa ekspor videonya. Dan kalian bisa beri nama untuk project yang barusan kalian edit ya guys. Dan untuk settingan ekspor videonya, kalian bisa ikutin aja kayak gini ya guys, biar hasilnya lebih bagus dan lebih HD dan lebih jernih ya guys. Kalau udah, klik ekspor, dan kalian bisa tungguin sampai prosesnya 100% ya guys, sampai selesai. Nah jadi di sini juga kalian bisa share untuk video kalian itu langsung ke TikTok, atau bisa kalian share juga ke TikTok Ads. Dan gua akan download untuk videonya. Jadi gak bakalan gue share terlebih dahulu ke TikTok ya. Dan langsung otomatis video kalian tersimpan di file dokumen kalian. Nah jadi itu tadi tutorial editing sinematik menggunakan CapCut versi web. Ternyata fitur-fiturnya lengkap banget. Dan untuk tampilannya pun luas banget ya tentunya. Dan buat kalian, kalau misalkan kalian mau akses untuk CapCut versi web ini, langsung aja kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja video tutorial dari saya. Buat kalian, semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Oke, saya pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.